Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi al-barrir rahim, dzi fadlil azim, wa afdalu salata wa atamma taslim ala sayyidina Muhammadin al-munazzal alaihi fi dzikril hakim, wa innaka la'ala khuluqin azim, wa ala alihi wa ashabihi fi darin na'im. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma bima yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Cek. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yusma. Ya. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana in syi'ta sahla. Allahumma naqi qulubana 'ala riya'i was-sum'ati wal-'ujubi wal-kibri wal-hiqdi. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa na'udzubika fima la na'lamuhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Takmir Masjid Nur Rahim beserta jajarannya, dan yang kami hormati seluruh hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, solehin, solihat, yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan banyak sekali nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita memiliki satu kewajiban, yaitu hendaknya kita selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudahnya kita di dalam melaksanakan seluruh aktivitas-aktivitas kebaikan, mudahnya kita di dalam melaksanakan seluruh ibadah-ibadah yang Allah perintahkan, itu tidak lepas daripada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Fatihah, yang setiap hari kita baca ketika sholat, yang setiap rakaat kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, duhai Allah, hanya kepadamu ya Allah. Na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu duhai Allah. Nasta'in, kami memohon pertolongan. Yang menarik Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan kata ibadah dengan al-isti'anah di dalam satu ayat. Iyyaka na'budu, kata ibadah, wa iyyaka nasta'in, kata al-isti'anah, permohonan pertolongan, dalam satu ayat. Ternyata ini memiliki satu hikmah dan pelajaran luar biasa yang harus betul-betul kita ingat, bahwasanya
Apa pelajaran yang kemudian bisa kita ambil dari ayat yang kita sudah hafalkan ini? Para ulama mufassirin kemudian mereka mengatakan hikmah yang terkandung di dalam ayat tersebut adalah tidaklah manusia itu mampu melaksanakan semua kebaikan dan semua kewajiban, melainkan itu adalah bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudahnya kita untuk menjalankan aktivitas ibadah, mudahnya kita di dalam menjalankan kebaikan-kebaikan itu bukan karena kita kuat, bukan karena kita sehat, tapi tidak lain dan tidak bukan karena bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama ini marilah kemudian kita senantiasa meringankan lisan kita untuk mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah sebagai bentuk syukur kita, sebagai ekspresi syukur kita kepada Allah yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di pertemuan beberapa bulan yang lalu kalau tidak salah, kami diminta untuk menjelaskan fikih tentang sholat, dan alhamdulillah di pertemuan itu kami atau kita bersama membahas tentang rukun-rukun sholat. Dari awal sampai terakhir kita sudah jelaskan dan kita bahas. Alhamdulillah kemarin juga banyak dari para jamaah untuk kemudian bertanya. Nah, untuk di pertemuan kali ini kami diminta untuk kembali melanjutkan pembahasan tentang fikih sholat. Hanya saja sebelum kita melanjutkan pembahasan fikih sholat, kami diminta untuk menjelaskan sedikit tentang sahnya sholat, syarat sahnya sholat. Sholat itu tidak sah kecuali dengan apa? Berwudu. Maka hukum wudu itu menjadi wajib. Jadi asal muasalnya hukum wudu itu hukumnya sunnah. Asal muasalnya hukum wudunya itu sunnah. Tapi ketika dia menjadi syarat dari sebuah ibadah, maka wudu ini nanti akan menjadi apa? Wajib. Ustadz, landasannya mana? Ada sebuah kaidah usul fiqh. Para ulama mengatakan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ma la yatimul wajib, segala sesuatu yang kemudian tidak menjadikan ibadah wajib itu sempurna. Jazakumullah khairan. Segala sesuatu yang tidak menjadikan ibadah wajib tersebut sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut, maka hukum sesuatu ini menjadi apa? Wajib. Sholat itu tidak akan sempurna, sholat itu tidak akan sah kecuali dengan wudu. Maka hukum wudu sebagai penyempurna sholat itu menjadi apa? Wajib. Maka perlu untuk kemudian kita mengetahui juga ilmu-ilmu tentang apa? Berwudu. Kira-kira wudu kita selama ini itu sudah benar atau belum? Baik. Di tuntunan wudu, di dalam ritual wudu, dari basuh tangan sampai basuh kaki, ya, semuanya itu terbagi menjadi dua. Ada yang hukumnya wajib menjadi rukun, ada yang hukumnya apa? Sunnah, ya. Jadi di dalam ritual wudu itu terbagi menjadi dua. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Baik, kita akan mulai dulu di pembagian yang wajib dulu. Sebenarnya wudu itu kan dimulai dari cuci tangan, diakhiri dengan apa? Cuci kaki.
dari awal cuci tangan sampai cuci kaki, sebenarnya mana yang wajib, mana yang sunnah? Ya, kita akan bahas terlebih dahulu yang wajib dulu. Oke. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Furudul wudu'i sittatun. Wajib-wajib di dalam wudu itu ada 6. Hanya ada 6. Yang pertama adalah an-niyatu, niat. Yang kedua adalah ghuslul wajhi, membasuh wajah. Yang ketiga adalah ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat adalah mashu syai'im minar ra'si, membasuh atau mengusap sebagian dari kepala. Yang keberapa tadi? Keempat. Yang kelima, ghuslur rijlaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua kaki dan juga apa? Mata kaki, sampai mata kaki. Terus kemudian yang terakhir, yang keenam adalah tartib, berurutan. Loh, Ustadz, panjenengan kok enggak menyampaikan kumur-kumur, Ustaz? Panjenengan kok enggak menyampaikan istinsyak dan istinsar, Ustaz? Panjenengan kok enggak menyampaikan mengusap telinga, Ustaz? Berarti ini semua hukumnya apa? Sunnah. Berarti ini semua hukumnya apa? Sunnah. Yang wajib, yang rukun di dalam wudu itu hanya ada 6 tadi. Ustadz, emang yang 6 itu dalilnya mana, Ustadz? Dalilnya adalah surah Al-Maidah ayat 6. Surah apa? Al-Maidah ayatnya berapa? 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Jadi yang disebutkan menjadi hal-hal yang wajib atau hal-hal yang rukun di dalam wudu itu landasan dalilnya apa tadi? Surah apa? Ayatnya berapa? Yang 6. Jadi, lah Ustaz, kan ada itu hadisnya Utsman. Utsman itu mempraktekkan wudunya Nabi. Wudunya Nabi itu seperti ini loh Ustadz, membasuh tangan dulu, baru berkumur, baru istinsyak dan istinsar. Maka kalau kemudian membasuh tangan, kumur dan istinsyak istinsar itu kan disebutkan di dalam hadis, sehingga para ulama mengatakan ini semua termasuk bagian daripada apa? Sunnah. Ustadz, panjenengan kok kemudian membagi antara yang wajib dan sunnah, ya kan? Membagi yang wajib dengan yang sunnah. Para ulama membagi dengan yang wajib dan sunnah. Itu bagaimana Ustadz maksudnya? Supaya kita betul-betul memaksimalkan ketika kita berada pada bagian yang itu hukumnya apa? Wajib. Karena kalau bagian wajib ini tidak sempurna, mohon maaf, berarti wudhu kita tidak sah. Ya. Terus kalau kemudian yang sunnah bagaimana Ustadz? Sebenarnya yang sunnah ini khilaf. Ya, yang sunnah pun itu khilaf. Khilaf itu apa? Berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kalau sunnah itu tidak sempurna, itu tetap sah. Ada yang mengatakan yang kemudian tidak sempurna, kalau nggak sempurna maka itu tidak sah. Ala kulli yang kami sampaikan adalah pokoknya yang tadi 6 tadi itu harus betul-betul dijaga ketika kapan? Berwudu. Oke, kita akan bahas satu persatu. Niat dulu. Kapan niat dalam berwudu? Kapan waktunya? Berdampingan dengan waktu melaksanakan apa ini? Basuh tangan atau
pas ketika kita mau wudu itu. Baik, ada lagi yang mau jawab? Kapan kita berniat ketika wudu? Oke. Waktu berniat ketika wudu adalah ketika kita membasuh muka. Waktu untuk berniat di dalam wudu itu adalah ketika membasuh muka. Loh Ustaz, kan wudu itu dimulai dengan membasuh tangan. Niatnya itu harusnya apa? Ketika sebelum membasuh apa? Tangan. Kok ketika membasuh muka Ustaz? Iya, karena bagian yang wajib di dalam wudu itu yang pertama adalah apa? Membasuh muka. Sehingga niat ketika wudu itu waktunya adalah ketika membasuh muka. Jadi kalau pas panjenengan cuci tangan, berkumur, istinsar, ambil air lagi, niatkan dalam hati, ya Allah aku berwudu, terus kemudian apa? Diusapkan ke kepala. Ke kepala apa nih? Ke wajah. Gitu nggih. Nah, kemarin kita membahas tentang sholat. Ustadz panjenengan kemarin itu menyampaikan bahwasanya niat itu sebelum melaksanakan ibadah. Iya. Lah ibadah sholat itu diawali dengan apa kemarin? Takbiratul ihram. Maka niatnya itu sebelum apa? Takbiratul ihram. Ibadah wajib atau gerakan wajib di dalam sholat itu diawali dengan takbiratul ihram. Maka waktu niat adalah sebelum takbiratul ihram. Nah sekarang kita bahas wudu. Yang wajib pertama dalam wudu adalah apa? Membasuh wajah. Sehingga niat itu kemudian ketika membasuh apa? Wajah. Baik, itu yang pertama. Sekarang yang kedua yaitu membasuh wajah. Kemarin kita sudah sampaikan, Ustadz yang dinamakan wajah itu mana sampai mana? Area yang dinamakan wajah itu sampai mana? Duh, kok diem saja? Kemarin sepertinya sudah kita bahas. Yang dinamakan wajah min manabitis sya'ri, dari tempat tumbuhnya rambut, ila dzaqani, sampai dagu. Wa arduhu, dan lebarnya minal udhuni ilal udhuni. Jadi panjang apa? Tingginya yaitu dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu, terus kemudian lebarnya dari telinga sampai telinga. Ini yang dinamakan wajah. Maka ketika berwudu kita harus memastikan area daripada wajah ini terbasuh dengan air. Lah Ustaz, bagi orang-orang yang botak bagaimana Ustaz? Kan tempat tumbuhnya rambut kan di sini Ustaz. Masa harus gini Ustaz? Gimana? Yang botak mohon maaf ya. Kalau ada yang botak itu kan manabit sya'rinya kan di belakang sini agak mundur dia. Lah terus bagaimana Ustaz wudunya masa gini Ustaz? Nah, enggak. Kalau mohon maaf teman-teman yang botak, para ulama mengatakan tetap dimulai dari tempat tumbuhnya rambut secara umum. Batasannya bagaimana Ustaz? 4 jari ini diletakkan di atas alis, pas di alis sini, tak gini. Nah maka inilah yang kemudian menjadi batasan umum tempat tumbuhnya rambut. Sehingga teman-teman yang botak mohon maaf ya, itu cukuplah sampai tempat tumbuhnya rambut secara umum. Itu nggih. Oke, itu ketika membasuh muka. Tadi batasannya dari mana? Tempat tumbuhnya rambut sampai dagu, terus kemudian telinga sampai telinga. Ini semuanya harus dibasuh. Ustadz, apalagi yang harus diperhatikan ketika membasuh muka? Semua bulu ya yang ada di muka ini harus dibasuh.
kulitnya harus kena air. Contoh bulu alis, bulu apa ini? Kumis, rambut kumis, sama jambang. Ini semua kalau pas wudu harus dipastikan air itu sampai ke kulitnya. Jadi kalau ada yang memelihara kumis sampai tebal, berarti harus memastikan air itu kena kulit kumis. Lah Ustadz, panjenengan kok belum membahas jenggot? Nah, kalau pembahasan tentang jenggot ini ada ketentuannya. Kalau jenggotnya itu tipis, itu harus diusap-usap, air harus masuk ke harus terkena apa? Kulit. Kalau jenggotnya tipis. Nah, kalau jenggotnya tebal, hanya cukup diusap saja. Lah Ustadz, kapan jenggot itu dikatakan tipis? Kapan jenggot itu dikatakan apa? Tebal. Para ulama mengatakan fi majlisit takhotub. Ketika orang itu berdiri, sama-sama berdiri di jarak yang mereka itu ngobrol. Kalau para ulama mengatakan jarak ngobrol itu 3 dhira'. 1 dhira' itu antara siku dengan ujung jari, ini namanya 1 dhira'. Ini berapa senti kira-kira Pak? 50-an ya. Dikali 3 berarti berapa? 150. 1,5 meter. Nah, sejarak 1,5 meter ini dilihat. Kalau kulitnya itu kelihatan, maka termasuk tipis. Kalau kulitnya nggak kelihatan sampai lebat, maka termasuk apa? Lebat. Nah, nanti kalau terkategori lebat hanya cukup untuk diusap gini tok. Kalau yang tipis kayak saya ini, ya, kayak tipis gini, itu harus dipastikan air itu menempel ke kulit dagu. Nonton ya? Nah, ini masalah tentang membasuh wajah. Baik. Membasuh wajah berapa kali? Saya ulang pertanyaannya. Basuhan wajah yang wajib itu berapa kali? 1 kali. Jadi yang wajib di dalam membasuh muka itu adalah basuhan pertama. Adapun basuhan kedua dan ketiga itu hukumnya apa? Sunnah. Ustadz, lah terus basuhan keempat dan kelima apa hukumnya? Kan biasanya kalau pas panjenengan bangun tidur itu mukanya kan ada minyaknya. Karena nggak biasa pakai sabun muka, wudunya itu akhirnya diperbanyak basuh mukanya biar hilang minyak-minyaknya. Akhirnya lebih dari 3 kali, 4 kali atau 5 kali. Hukumnya apa? Jadi basuh muka lebih dari 3 kali itu hukumnya apa? Hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh, dibenci. Jadi kalau kemudian basuh muka atau bagian yang lain nantinya lebih dari 3 kali itu hukumnya apa? Makruh. Gitu ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua yaitu apa? Membasuh wajah. Tadi yang pertama apa? Kapan niat? Terus kemudian rukun yang kedua membasuh wajah atau muka, batasan wajah atau muka. Bagus. Sekarang ketiga, wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, membasuh tangan dari jari sampai siku. Jadi mohon maaf, tata cara membasuh tangan yang tepat itu adalah dimulai dari jari-jari dulu. Jadi ambil air, dialirkan ke bawah gini, terus kemudian ke atas. Jadi dari jari menuju siku. Ustadz, landasannya mana? Nah, tadi di dalam Al-Quran tadi, wa aydiyakum ilal marafiq, wa aydiyakum ilal marafiq. Maka yang tepat itu seperti ini. Lah Ustaz,
saya kalau wudhu kayak gitu basah semua no Ustaz. Karena biasanya saya pakai lengan panjang, ya. Kalau saya biasanya dimulai dari mana? Siku dulu gini Ustaz. Gimana? Tetap sah. Tetap sah. Gitu nggih. Jadi tidak masalah. Hanya saja kalau pengen niru yang paling tepat itu dimulai dari apa? Tangan, jari-jari dulu menuju ke siku. Baik. Itu yang ketiga. Yang keempat, nah ini agak yang keempat adalah mengusap sebagian dari kepala. Mengusap sebagian dari kepala. Panjenengan pernah enggak melihat orang itu pas basuh kepala itu cuman gini-gini tok? Ini sah enggak? Ini sah enggak? Kan gini-gini tok itu. Oke. Sah apa enggak ini? Sah, oke. Kok sah kenapa? Iya. Yang diperintahkan, yang wajib adalah mengusap sebagian dari kepala. Ustaz, mana dalil yang menunjukkan mengusap sebagian? Mohon maaf, nanti coba panjenengan buka Al-Quran. Surah Al-Maidah ayat 6 itu, ya kan? Wamsahu bi ru'usikum. Wamsahu bi ru'usikum. Kenapa di sana Allah meletakkan huruf ba? Kenapa Allah tidak langsung wamsahu ru'usakum? Padahal kalau Allah mengatakan wamsahu ru'usakum secara tatanan bahasa Arab itu tetap betul, tidak salah. Kenapa Allah meletakkan huruf ba di sana? Wamsahu bi ru'usikum. Para ulama mengatakan, kalau yang pernah belajar nahwu, huruf ba yufidu at-tab'id. Huruf ba itu gunanya adalah menunjukkan sebagian. Jadi mohon maaf, saya ulang sekali lagi. Ustadz, tadi panjenengan menyampaikan kalau ada orang wudhu cuman gini tok itu sah. Iya sah. Kenapa? Karena yang wajib di dalam mengusap kepala itu hanya sebagian. Ingat, yang wajib. Berarti mengusap seluruhnya itu sunnah Ustadz? Iya. Kalau mengusap keseluruhnya dari depan ke belakang depan lagi, ini hukumnya apa? Sunnah. Yang wajib hanya sebagian. Loh, landasannya mana Ustadz yang sebagian ini? Tadi Al-Maidah ayat berapa? 6. Wamsahu bi ru'usikum. Huruf ba di situ menunjukkan atau gunanya adalah untuk menunjukkan sebagian. Kalau seandainya Allah menyampaikan wamsahu ru'usakum langsung tanpa ba, itu sebenarnya secara tataran bahasa Arab tetap boleh. Tapi Allah kemudian menyampaikan apa? Wamsahu bi ru'usikum. Sehingga ketika kita ngusap kepala itu hanya sebagian gini aja. Mungkin teman-teman yang muda-muda itu kan pakai pomade biasanya. Apa itu Pak? Pomade itu minyak rambut itu. Lah pas mau sholat batal dia wudhunya. Pomade itu kan kalau kena air kan luntur, ya kan? Akhirnya eman-eman dia cuman diginikan tok gitu. Nah ini sudah apa? Sah, gitu nggih. Karena yang wajib membasuh mengusap sebagian. Adapun yang tadi dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, ini hukumnya apa? Sunnah. Baik. Terus kemudian yang kelima, rukun yang kelima atau hal yang wajib dalam wudu yang kelima adalah ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Terus kemudian yang terakhir adalah tartib. Tartib itu apa? Berurutan. Enggak boleh diacak-acak, enggak boleh. Jadi harus dari muka, kepala, muka, tangan, kepala, terus kemudian kaki. Nah, adapun yang selain ini, selain yang kita sebutkan,
itu semuanya hukumnya apa? Sunnah. Seperti membaca basmalah sebelum wudu, terus membasuh tangan, berkumur-kumur, istinsyak dan istinsar. Istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung. Istinsar proses mengeluarkan air dari hidung keluar, itu istinsar namanya. Terus kemudian apa? Mengusap telinga, ya kan? Itu semuanya hukumnya apa? Sunnah. Jadi para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setidaknya tadi membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, ini jangan sampai ada yang terlewat. Harus betul-betul semuanya terbasuh dengan air. Ustadz, emangnya kenapa kalau kemudian kita agak meremehkan masalah tentang wudhu ini? Mohon maaf. Selain wudhunya nggak sah, dulu pernah Rasulullah SAW itu pulang dari perang bersama para sahabat, sedangkan mereka belum melaksanakan sholat asar. Waktu sholat asar sebentar lagi mau habis. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk bersegera dalam berwudu. Terus kemudian Rasulullah mau mulai sholat, ada sahabat itu datang. Di kakinya itu ada bagian hanya 1 dirham. 1 dirham itu kecil, Pak. 1 dirham yang belum terbasuh. Di kakinya itu ada selebar 1 dirham yang belum terbasuh. Terus kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, wailul lil aqabi minan nar. Celakalah orang-orang yang belum menyempurnakan basuhan kakinya, dia akan diganjar dengan neraka. Jadi mohon maaf, bagi orang yang meremehkan masalah wudu itu, mohon maaf, ternyata ancamannya luar biasa. Kalau kita mau wudu harus dipastikan semuanya bisa terbasuh dengan baik, gitu nggak ya? Itu yang kemudian menjadi hal yang wajib. Nah, adapun pembatal-pembatal wudu, kami rasa dibahas di lain waktu saja. Kita masuk ke pembahasan sholat, penjelasan tentang sholat. Baik, di pertemuan yang lalu ya, kita telah menuntaskan pembahasan tentang rukun-rukun sholat. Rukun sholat ada berapa? Ada 17. Yang pertama niat, yang kedua berdiri, terus kemudian takbiratul ihram, terus kemudian selanjutnya al-fatihah, terus ruku', tumakninah dalam ruku', i'tidal, tumakninah dalam i'tidal, sujud, tumakninah dalam sujud, terus duduk di antara sujud, tumakninah di antara duduk di antara 2 sujud, terus tasyahud akhir, terus kemudian duduk tasyahud akhir, sholawat ketika tasyahud akhir, salam yang ke kanan, yang terakhir tertib berurutan. Ini semua adalah rukun-rukun apa? Rukun-rukun sholat. Ustadz, kalau lupa rukun sholat bisa ndak diganti dengan sujud sahwi? Ayo, kalau lupa rukun sholat bisa nggak diganti dengan sujud sahwi? Saya ulang sekali lagi, tadi ada yang jawab. Kalau lupa rukun sholat bisa ndak diganti sujud sahwi? Ada yang jawab bisa, ada yang godek-godek nggak bisa. Yang benar mana? Mohon maaf,
Kalau yang tertinggal atau yang terlupakan itu adalah rukun sholat, maka tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Lah Ustadz, sujud sahwi itu untuk apa? Sujud sahwi itu nanti ada 4 sebab seseorang melaksanakan sujud sahwi. Salah satu diantaranya adalah ketika lupa mengerjakan sunnah ab'ad. Ketika lupa mengerjakan apa? Sunnah ab'ad. Sunnah yang sangat ditekankan ketika sholat. Contohnya apa? Tasyahud awal. Tasyahud awal itu termasuk sunnah apa? Ab'ad, sunnah yang sangat ditekankan. Jadi ketika seseorang lupa tidak tasyahud awal, maka disunnahkan untuk sujud sahwi. Tapi kalau yang ketinggalan adalah rukun sholat, mohon maaf, tidak boleh diganti dengan sujud sahwi. Nah terus bagaimana Ustaz? Kita kasih contoh ya. Contoh yang lupa itu adalah contohnya apa Pak? Lupa Al-Fatihah nggih. Contoh Al-Fatihahnya lupa. Jadi dia waktu sholat itu Allahu Akbar, mungkin karena kemerungsung mikir ke urusan utang, cucian, semuanya difikirkan kemerungsung ya kan. Akhirnya nggak konsentrasi, langsung baca Qul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, ruku, sami Allahu liman hamidah. Tidak, Allahu akbar, sujud. Pas di sujud biasanya keinget itu Pak, saya tadi sudah baca Al-Fatihah atau belum ya? Oh belum. Terus gimana kalau belum? Maka dia harus berdiri lagi mengulang dari surah Al-Fatihah. Jadi konsekuensinya ketika dia terlupa satu rukun dalam sholat, itu nggak bisa diganti dengan sujud sahwi, nggak bisa. Lah terus bagaimana Ustadz? Didatangi dan dilakukan itu rukun yang belum terlaksanakan. Tadi kan belum membaca apa? Al-Fatihah. Berarti dia berdiri membaca Al-Fatihah. Lah terus Ustadz rukuk lagi enggak? Ya rukuk lagi. Lah tadi kan sudah rukuk, yulgha. Kata para ulama, rukuk yang belum rukuk yang dilakukan sebelum membaca Al-Fatihah itu terhapus. Jadi setelah baca Al-Fatihah diulangi lagi rukuknya, diulangi lagi i'tidalnya, diulangi lagi sujudnya. Jadi tidak baca Al-Fatihah terus kemudian melanjutkan sujud, enggak seperti itu. Itu nggih. Oke, saya rekap lagi, saya ulang sekali lagi supaya menjadi pemahaman yang bisa kita pahami. Ketika seseorang terlupa mengerjakan rukun-rukun sholat, maka rukun sholat itu tidak bisa tergantikan dengan sujud sahwi. Enggak, karena hukumnya wajib. Sujud sahwi itu hukumnya sunnah, nggak bisa menggantikan yang wajib. Nah terus sujud sahwi untuk apa Ustaz? Sujud sahwi itu untuk ketika kita terlupakan sunnah-sunnah ab'ad, sunnah-sunnah yang ditekankan. Nah, contohnya tadi dia belum baca apa tadi? Al-Fatihah, pas rukuk keinget, oh saya tadi belum baca Al-Fatihah, maka dia berdiri lagi untuk membaca Al-Fatihah. Oke, ini ketika masih berada pada rokaat yang belum selesai, ya kan? Tadi kan ketika sujud ingatnya, berarti kan masih pada apa? Rokaat yang belum selesai, satu rokaat yang belum selesai. Oke, sekarang ketika dia teringatnya itu pas sudah masuk di rokaat yang berikutnya,
Contoh, rakaat pertama dia belum membaca Al-Fatihah. Pas sujud, terus duduk di antara dua sujud, sujud lagi, terus kemudian berdiri ke rakaat berapa? Kedua, Allahu Akbar. Tadi saya sudah baca Al-Fatihah belum? Rakaat pertama tadi. Maka bagaimana kalau ingatnya itu di rakaat berikutnya? Kalau ingatnya di rakaat berikutnya, maka rakaat yang kedua ini berubah menjadi rakaat pertama. Rakaat pertama yang di awal tadi itu tidak terhitung. Paham nggih? Saya ulang sekali lagi. Kasus yang pertama tadi, ketika masih berada di rakaat pertama, belum selesai rakaatnya. Tapi kalau sudah masuk di rakaat yang kedua, maka rakaat yang kedua ini berubah menjadi rakaat pertama. Rakaat pertama yang tadi belum membaca Al-Fatihah itu tidak terhitung, nggak sah rakaatnya karena belum membaca apa? Al-Fatihah. Nonton nggih? Itu kalau kemudian lupa, ya kan? Lupa ketika sudah masuk di rakaat kedua. Baik, itu tadi kasus yang pertama, lupa ketika di rakaat itu, di rakaat pertama belum selesai. Terus kemudian yang kasus yang kedua adalah ketika rakaat kedua sudah, rakaat pertama sudah selesai, masuk ke rakaat kedua. Sekarang gini, lah kalau sudah selesai sholat, salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Pas dikir subhanallah, subhanallah, aku tadi Al-Fatihah belum ya? Ini gimana Pak? Iya. Kalau dia itu teringat pas selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dan dia mengingat, oh ternyata di rakaat pertama saya belum membaca apa? Al-Fatihah, maka dia ngulang dari awal. Lah Ustaz, kalau ingatnya itu di rakaat ketiga Ustaz, jadi dia sholat duhur sendiri, rakaat yang ketiga yang dia belum membaca Al-Fatihah, bagaimana Ustaz? Maka dia cukup mengerjakan rakaat ketiga dan rakaat keempat saja ketika ingatnya setelah sholat masih duduk di tempat sholat, gitu nggih? Saya ulang sekali lagi. Ketika panjenengan sudah selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, masih duduk, masih di tempat sholat, terus kemudian ingat tadi rakaat ketiga saya belum membaca Al-Fatihah, maka bagaimana? Berdiri, Allahu Akbar untuk sholat rakaat keberapa? Ketiga. Terus nanti berdiri lagi untuk sholat rakaat keberapa? Keempat, ya kan? Nanti sebelum salam disunnahkan sujud sahwi, ya kan? Disunnahkan sujud sahwi, terus kemudian dia salam, gitu nggih. Tapi nek jarak ingatnya itu sudah lama, jadi dia udah pulang ke rumah, udah manto, udah pulang ke rumah, pas main HP gini, Dek Mang wis Al-Fatihah belum ya? Kalau sudah pulang ke rumah, terus kemudian dia ingat belum Al-Fatihah, ingat ya, kalau dia yakin belum membaca Al-Fatihah, maka sholatnya diulang dari awal, meskipun yang dia belum membaca Al-Fatihah adalah rakaat keberapa? Ketiga. Kalau sudah pulang ke rumah, ingat rakaat ketiga belum dibacakan Al-Fatihah dan yakin belum membaca Al-Fatihah, maka nanti sholatnya diulang dari awal. Tapi nggak yakin Ustaz, ragu-ragu itu ya ketoke wis deh, tapi kok ketoke urung ya? Ragu-ragu dia, ketoke sudah, kelihatannya apa? Belum. Maka kalau ragu-ragu seperti ini, para ulama mengatakan wasyakku ba'dal fi'li la yu'athiru.
keraguan yang terjadi setelah ibadah itu selesai, maka keraguan ini nggak ada asarnya. Keraguan ini hanya ada dari setan. Jadi nggak usah perlu ngulang. Tapi nek yakin sekali belum membaca Al-Fatihah, diulang dari awal. Tapi nek ragu, wis purung ya. Nah, maka tadi kaidahnya wasyakku ba'dal fi'li la yu'athiru, ya. Keraguan yang terjadi setelah apa? Setelah ibadah itu nggak ada manfaatnya keraguannya. Pripun? Kalau dia lepas waktu dan yakin, maka ngulang qadha nanti jatuhnya. Gitu kan. Tetap seperti itu nanti. Qadha hanya statusnya qadha sama ada. Ada sama qadha itu bedanya apa? Bukan qadha. Ini beda. Ini kita nggak membahas tentang akidah. Kalau di akidah memang ada qadha qadar. Jadi di dalam fikih itu Pak, ada istilah ada alif hamzah dal, alif hamzah lagi, ada terus ada qadhaun. Apa bedanya Ustadz ada sama qadha? Ada itu melaksanakan ibadah pada waktunya. Waktu sholat zuhur dari jam 12 sampai jam 3. Maka kalau kita mengerjakan sholat zuhur jam setengah 3, ini ada qadha? Ada, karena masih waktunya. Nah, kalau mengerjakan sholat zuhur jam 4, maka ini ada atau qadha? Qadha, gitu nggih. Nah, itu makna dari ada dan qadha. Makanya kalau biasanya teman-teman dari Nahdliyin, kalau niat itu kan gini, usolli fardhu dhuhri arba'a rak'atin adaan makmumal atau imamal lillahi ta'ala. Kenapa adaan? Karena dia sholat pada waktunya. Ini sudah jam 6 kurang 10 dan sudah sangat serengengenya sudah muncul serengengenya. Ini mau dilanjutkan sampai zuhur atau? Oke, ini baru pembahasan tadi. Sebenarnya pengen kami bahas tentang sujud sahwi, tapi karena waktunya sudah habis, saya rasa dicukupkan saja dulu. Ya, membahas tentang pembahasan sholat ini perlu waktu, tidak bisa instan. Karena kalau instan itu biasanya mudah dilupakan. Oke. Man roma ilmu jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Barang siapa yang menuntut ilmu itu dalam porsi yang besar, maka hilangnya juga cepat dalam porsi yang besar juga. Makanya kalau teman-teman mahasiswa belajarnya pas ujian tok, ya kan, itu nanti setelah ujian yo brul, tidak tahu kemana itu, gitu nggih. Maka ini kita belajarnya sedikit-sedikit, semoga ini tadi menjadi maklumat yang bisa memperbaiki ibadah kita, karena yang kita pelajari ini adalah ibadah-ibadah wajib, ibadah-ibadah yang kemudian dijaga oleh Allah dan Rasulullah SAW. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada salah katanya kami mohon maaf, dan jika ada benarnya itu pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wal akhir wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.